Hai guys, ingin tahu fakta-fakta unik yang ada di dunia? Siapa yang tak kenal dengan Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo memiliki segudang cerita yang begitu inspiratif mengenai perjalanan karirnya. Pemain bintang asal Portugal tersebut pun menjadi role model bagi para pemain muda yang ingin mencapai kesuksesan di lapangan hijau. Meraih banyak gelar juara di level klub dan timnas, CR7 menjadi idola jutaan orang yang sebagian besar mengagumi tekad besar Ronaldo dalam memperjuangkan impiannya. Nah, berikut ini akan kita bahas 11 kisah luar biasa dari seorang CR7 yang mungkin belum Anda ketahui. Tapi sebelum lanjut jangan lupa ya guys, untuk subscribe, like, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kita bisa berbagi pengetahuan tentang fakta-fakta unik lainnya. 11. Apartemen mewah CR7. CR7 memiliki satu unit apartemen dengan view 360 derajat di Trump Tower seharga 290 miliar rupiah yang berlokasi di kawasan elit Manhattan. 10. Kecepatan tendangan capai 130 km per jam. Kecepatan tendangan CR7 bisa mencapai 130 km per jam dan hampir menyamai kecepatan mobil mewah miliknya. Mungkin ini ya penyebabnya kenapa gawang De Gea di Piala Dunia 2018 lalu sangat mudah untuk dibobol CR7. 9. Nyaris gagal jadi pemain bola. Saat masih berusia 15 tahun, CR7 nyaris saja gagal menjadi seperti sekarang lantaran memiliki masalah dengan jantungnya. Kala itu ia pun harus menjalani operasi. Beruntung operasinya berjalan sukses sehingga ia menjadi seperti saat ini. 8. Hampir gabung ke Juventus tahun 2002. Kekasih Georgina Rodriguez ini nyaris bergabung ke Juventus lebih awal di tahun 2002. Namun pemain Juve saat itu, Marcelo Salas menolak untuk ditukar dengan Ronaldo karena tak mau bermain di Sporting Lisbon. 7. Pernah ditawarkan ke Olympique Lyon. CR7 juga pernah menjadi bagian rencana Sporting untuk memboyong salah satu pemain Lyon ke Portugal dan menawarkan CR7 sebagai pemain untuk ditukarkan. Namun Lyon bersikukuh meminta uang tunai dan tidak mau berjudi dengan mengontrak pemain muda yang belum diketahui kemampuannya. 6. Hidup serba kekurangan. Saat masih kecil CR7 harus berbagi kamarnya dengan 3 orang saudaranya yang lain lantaran tak punya cukup uang untuk menyewa rumah yang lebih besar. Apalagi saat itu mendiang ayahnya dikenal sebagai peminum minuman beralkohol. Namun keadaan sudah berubah 180 derajat sekarang. CR7 bahkan mampu membelikan ibunya mobil mewah Porsche seharga miliaran rupiah. 5. Rahasia diet CR7 di timnas Portugal. Menurut chef yang bertugas memasak makanan bagi timnas Portugal, ada 5 makanan favorit Ronaldo yang membantunya tetap bugar hingga saat ini. Kelima makanan itu adalah bacalhau, risotto, wine Portugal, polenta goreng, dan sup berisi sayuran. 4. Tak hanya gunakan nomor 7. Bagi sebagian besar penggemar CR7 pasti selalu ingat jika sang pemain merupakan sosok yang lekat dengan nomor punggung 7 dan menjadi asal-muasal julukannya. Namun Cristiano Ronaldo nyatanya pernah memakai jersey dengan nomor 17, 9 dan 28. 3. Tak melulu mengisi waktu dengan latihan. Dikenal sebagai pemain yang gemar berlatih, CR7 ternyata juga punya hobi unik untuk menghabiskan waktu senggangnya dengan bermain poker. Dan kabarnya ia sangat jago loh bermain poker. 2. Jawaban ketika dibully rekan di Akademi Sporting. Saat masih menimba ilmu di Akademi Sporting Lisbon, Ronaldo pernah diejek teman-temannya saat bertugas untuk membuang sampah. Saat itu CR7 hanya menjawab ledekan rekannya begini, "Suatu saat aku akan menjadi pemain terbaik dunia dan membeli banyak Ferrari." 1. Koleksi mobil mencapai 6 juta euro. Menurut data harga perolehan mobil mewah CR7 saat ini sudah mencapai 6 juta euro sekitar 103 miliar rupiah. Terbaru ia mendapat tambahan mobil Mercedes yang dibelikan kekasihnya sebagai kado ulang tahun yang ke-35 tahun beberapa waktu lalu.
Itulah fakta-fakta kisah luar biasa tentang Cristiano Ronaldo yang kita rangkum. Semoga Ronaldo bisa pertahankan gelar pemain terbaik dunianya ya. Sampai ketemu lagi ya guys, thanks for watching, dukung terus channel ini ya guys, dengan cara subscribe, like, comment and share ke teman-temanmu dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya ya. Sampai jumpa di video-video unik selanjutnya, bye bye guys, jangan lupa ya subscribe itu gratis. Hai guys, ingin tahu fakta-fakta unik yang ada di dunia? Indonesia telah dihebohkan dengan sejumlah hutang yang mencapai triliunan. Sedangkan kita sendiri ada yang kaget dan ada yang tidak. Pasalnya banyak negara-negara besar di belahan dunia yang justru memiliki hutang banyak, misalnya Amerika Serikat, China, Jepang dan lain sebagainya. Semua negara yang memiliki hutang pun berbeda-beda pada GDP termasuk Indonesia sendiri. Namun jangan salah jika ada beberapa negara yang sama sekali tidak punya hutang untuk membiayai negaranya, alias mandiri. Mari kita simak ulasan 5 negara yang tidak memiliki hutang. Tapi sebelum lanjut jangan lupa ya guys untuk subscribe, like, dan nyalakan tombol notifikasinya ya. Agar kita bisa berbagi pengetahuan tentang fakta-fakta unik lainnya. 1. Makau. Makau juga sering diberi julukan sebagai Las Vegasnya China dan Makau bertetangga dengan Hong Kong. Menurut unit ekonomi intelijen, negara Makau merupakan negara yang tidak memiliki hutang karena negara tersebut memiliki pendapatan negara sebesar 40 US dollar miliar atau setara dengan 616 triliun rupiah per tahun, dan sangat mungkin karena Makau hanya memiliki 557.672 jiwa di negaranya. 2. British Virgin Islands. Negara yang memiliki sistem independen dari kedaulatan Inggris tersebut juga tercatat sebagai negara yang tidak memiliki hutang. Negara yang paling kaya di Kepulauan Karibia ini juga sempat tersandung kasus, di mana banyak orang yang sengaja mendirikan perusahaan di negara ini karena memang negara ini membebaskan pajak. 3. Liechtenstein. Negara yang dekat dengan Austria dan Swedia ini juga tidak memiliki hutang, dengan populasi 35.000 orang saja dan luas negara 62 mil persegi. Negara yang termasuk negara terkecil ke-6 ini juga menempati ranking kedua dengan pengangguran paling rendah di dunia, belum lagi pendapatan negara yang dihitung dari jumlah GDP per kepala yang mencapai 95.000 US dollar atau sekitar 1,4 miliar rupiah. 4. Palau. Negara ini juga diberi julukan negara kepulauan yang memiliki 300 pulau. Di negara ini juga sangat diminati turis mancanegara karena terkenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa. Dengan total penduduk yang hanya 21.000 jiwa, negara ini dinobatkan tidak punya hutang. Sangat luar biasa ya guys. 5. Brunei Darussalam. Negara yang merdeka pada tanggal 1 Januari tahun 1984 ini terbilang cukup muda. Negara ini juga bertetangga dengan Indonesia dan masuk ke cakupan Asia Tenggara, dengan jumlah total penduduk yang hanya 408.786. Negara ini dinobatkan sebagai negara yang tidak punya hutang. Diketahui bahwa sebagian besar penduduk di negara ini bekerja di sumber daya minyak dan gas. Dari hasil itulah produksi sumber daya alam tersebut menyumbang PDB mencapai 90% dan minyak di negara ini produksi setiap hari mencapai 167.000 barel. Nah, itulah fakta-fakta tentang negara yang tidak memiliki hutang. Mudah-mudahan Indonesia bisa seperti itu ya. Sampai ketemu lagi ya guys, thanks for watching, dukung terus channel ini ya guys, dengan cara subscribe, like, comment and share ke teman-temanmu dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa di video-video unik selanjutnya, bye bye guys, jangan lupa ya subscribe itu gratis. Halo guys, kali ini kita akan membahas tentang tempat tidur dengan harga yang fantastis. Tidak main-main, ada yang mencapai 97 miliar rupiah loh guys. Wah ini mah kasurnya para sultan ya guys.
Sebelum lanjut jangan lupa ya guys untuk subscribe, like, comment, and share ke teman-temanmu ya. Stay tune. 1. Majesty 6. Didesain oleh Jaap Anstoes yang bertahta lapisan emas dan perak, kasur Majesty 6 dijual dengan harga sekitar 84,4 ribu US dollar atau 1,3 miliar rupiah. 2. Quantum Sleeper. Memiliki berbagai fitur mulai dari kunci hingga sensor, kasur Quantum Sleeper dijual dengan harga mencapai 160 ribu US dollar atau 2,4 miliar rupiah. 3. Vividus. Diproduksi oleh perusahaan furniture Hastells, nilai kasur Vividus mencapai 200 dolar Amerika Serikat ribu US dollar atau jika dikonversikan ke rupiah mencapai 3,1 miliar rupiah. 4. Parnian Furniture. Kasur ini didesain oleh Abdolhai Parnian selama 1 tahun. Kasur Parnian Furniture ini dijual dengan harga mencapai 210 ribu US dollar atau 3,2 miliar rupiah. 5. Jado Steel Gold. Bertatah emas dan kristal Swarovski, kasur Jado Steel Gold dijual dengan harga mencapai 676,5 ribu US dollar atau setara 10,4 miliar rupiah. 6. Magnetic Floating. Dikenal dengan desain mengambangnya, kasur Magnetic Floating buatan perusahaan Belanda ini bernilai mencapai 1,6 juta dolar Amerika Serikat atau 24,8 miliar rupiah. 7. Baldacchino. Dihiasi emas 24 karat, kasur Baldacchino Supreme yang merupakan karya dari Stuart Hughes dijual dengan harga mencapai 6,3 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 97,6 miliar rupiah. Wah fantastis ya guys. Nah, itu dia kasur dengan harga selangit. Semoga kita bisa membelinya ya guys. Dijamin kamu tidak akan pernah mau jauh dari tempat tidur ini deh. Stay at home makin gak berasa ya guys. Sampai ketemu lagi ya guys. Thanks for watching. Dukung terus channel ini ya guys dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-temanmu dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa di video-video unik selanjutnya. Bye bye guys. Jangan lupa ya subscribe itu gratis. Hai guys, ingin tahu fakta-fakta unik yang ada di dunia? Saat ini dunia kita sedang beristirahat karena wabah corona yang semakin meluas ya guys. Banyak teka-teki dari negara-negara di dunia, apa yang sebenarnya disembunyikan negeri tirai bambu ya? Kali ini China marah besar dan mengancam akan menuntut miliaran dolar pada Australia jika nekat menyelidiki virus corona. Tapi sebelum lanjut jangan lupa ya guys untuk subscribe, like, dan nyalakan tombol notifikasinya ya, agar kita bisa berbagi pengetahuan tentang fakta-fakta unik lainnya. Baru saja bernafas lega terlepas dari corona, kini China terpaksa kembali lakukan lockdown. Sebagai negara asal mula virus corona, bisa dikatakan China memegang rahasia kunci dari penyebaran virus ini, namun hingga kini China belum mau terbuka tentang asal-muasal bagaimana virus ini menyebar. Kali ini China marah besar dan mengancam akan menuntut miliaran dolar pada Australia jika nekat menyelidiki virus corona.
Karena hal itu China dituduh menutupi banyak informasi penting soal virus corona, hingga akhirnya membuat banyak negara seperti Amerika dan negara Eropa turun tangan untuk menyelidikinya. Keraguan terhadap China juga terjadi pada Australia yang baru-baru ini diberitakan tertarik untuk menyelidiki virus corona secara independen. Sayangnya melihat banyak negara besar ingin menyelidiki tentang virus corona justru membuat China naik pitam. Perdana Menteri Australia yang membuat permintaan untuk penyelidikan terhadap pandemi virus corona justru menyulut amarah China. Duta Besar China Cheng Jingye mengancam Australia dan akan lakukan boikot besar-besaran hingga miliaran dolar Amerika Serikat jika negara itu nekat melakukan penyelidikan independen. Nah itu dia info tentang fakta negara tirai bambu. Ada apa sih sebenarnya ya, sampai tidak mau diselidiki oleh negara lain? Kita berdoa aja ya guys, semoga cepat berakhir musibah ini dan jangan lupa stay at home, stay healthy. Sampai ketemu lagi ya guys, thanks for watching, dukung terus channel ini ya guys, dengan cara subscribe, like, comment and share ke teman-temanmu dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa di video-video unik selanjutnya, bye-bye guys, jangan lupa ya subscribe itu gratis. Para penggemar game online atau mobile, sudah tahu belum game online terlaris yang ada di Indonesia? Kali ini kita akan membahas 5 game terlaris di tanah air dan pendapatan masing-masing game tersebut. Simak terus ya guys. Tapi sebelum lanjut jangan lupa ya guys untuk subscribe, like, dan nyalakan tombol notifikasinya ya, agar kita bisa berbagi pengetahuan tentang fakta-fakta unik lainnya. 5. Clash of King. Nah di urutan terakhir adalah game Clash of King. Di Android game ini telah diunduh sebanyak 2,3 juta kali dan pendapatannya sebesar 5 juta dolar atau sekitar 75 miliar rupiah. Sedangkan di App Store, jumlah unduhan game ini dirahasiakan tapi pendapatannya diperkirakan sebesar 3 juta dolar atau sekitar 45 miliar rupiah. Jika ditotalkan pendapatan dari Android dan App Store yaitu berkisar 120 miliar rupiah. Empat. Battle of the Empires. Game strategi RPG ini ada di urutan keempat dengan total unduhan di Android sebanyak 4,1 juta kali dan pendapatannya sebesar 15 juta dolar atau jika dikonversikan ke rupiah sekitar 225 miliar rupiah. Untuk di App Store sendiri, Battle of the Empires telah diunduh sebanyak 3,1 ribu kali dan pendapatannya hanya sebesar 12 juta rupiah. Jika ditotalkan pendapatan dari Android dan App Store yaitu berkisar 225 miliar rupiah. 3. Mobile Legends. Kalau game yang satu ini kamu pasti tahu kan? Game yang paling banyak digemari para YouTuber ini adalah besutan Moonton Mobile Developer. Game ini sendiri menempati urutan nomor 3. Di Android game ini telah diunduh sebanyak 11,3 juta kali dan pendapatannya 6 juta dolar atau sekitar 90 miliar rupiah. Sedangkan di App Store, Mobile Legends sudah diunduh sebanyak 334,2 ribu kali dan pendapatannya sebesar 3 juta dolar atau sekitar 45 miliar rupiah. Jika ditotalkan pendapatan dari Android dan App Store yaitu berkisar 135 miliar rupiah. 2. PUBG Mobile.
Di urutan nomor 2 adalah game Battle Royale PUBG Mobile. Game garapan Tencent Games ini di Android. Game ini telah diunduh sebanyak 13,1 juta kali dan pendapatannya sebesar 10 juta dolar atau sekitar 150 miliar rupiah. Dan di App Store sendiri, PUBG Mobile telah diunduh 58,3 ribu kali dan pendapatannya 9 juta dolar atau berkisar 135 miliar rupiah. Jika ditotalkan pendapatan dari Android dan App Store yaitu berkisar 285 miliar rupiah. Satu, Free Fire. Di nomor pertama diraih oleh Garena Free Fire. Game ini sudah mendapatkan total unduhan sebanyak 20 juta kali di Android dan meraup pendapatan sebesar 15 juta dolar atau sekitar 225 miliar rupiah. Sedangkan di App Store, Free Fire telah diunduh sebanyak 11,8 ribu kali dan pendapatannya 5 juta dolar atau setara dengan 75 miliar rupiah. Jika ditotalkan pendapatan dari Android dan App Store yaitu sebesar 300 miliar rupiah. Wah, developer gamenya seketika menjadi sultan ya guys. Itu dia pendapatan daripada game yang sering kita mainkan ya guys. Luar biasa ya. Semoga kita bisa meraup pendapatan dari hobi kita ya. Sampai ketemu lagi ya guys. Thanks for watching. Dukung terus channel ini ya guys dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-temanmu dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa di video-video unik selanjutnya. Bye bye guys. Jangan lupa ya subscribe itu gratis. Hai guys, ingin tahu fakta-fakta unik yang ada di dunia? Buat kamu para gamers, pasti tahu kan dengan YouTuber PewDiePie dan Ninja? But here it is. Ya, mereka adalah YouTuber gaming terpopuler di jagat YouTube. Profesi sebagai YouTuber gaming jadi semakin menggiurkan ya. Banyak yang berusaha menyusul langkah mereka namun hanya beberapa yang bisa berhasil. Di Indonesia sendiri ada ratusan channel YouTube gaming, di antara mereka ada beberapa yang menonjol dan berhasil masuk jajaran channel terpopuler di negeri ini. Nonton ya, see you di next video. Stay di rumah dulu guys, don't forget to break. Hidup mereka bahkan berubah drastis karena pencapaian mereka sendiri sebab penghasilan yang bisa didapat dari YouTube sangatlah fantastis. Kali ini kita akan membahas YouTuber gaming dengan penghasilan miliaran yang ada di tanah air kita. Kalian komen sebanyak-banyaknya dan misalkan nggak ketawa guys, kalian bisa maksimal ketawa dan Tapi sebelum lanjut jangan lupa ya guys untuk subscribe, like, dan nyalakan tombol notifikasinya ya agar kita bisa berbagi pengetahuan tentang fakta-fakta unik lainnya. Dia pinjamkan kita detik, jam, hingga hari sampai bertahun-tahun. Kemas pakai Z. Kemas pakai Z adalah YouTuber gaming yang masuk dalam urutan kelima dengan subscriber terbanyak saat ini. Kemas pakai Z menjadi salah satu YouTuber yang naik pamornya berkat game Free Fire. Selain itu ada juga konten lucu-lucuan atau komedi yang terkadang juga berkaitan dengan game Free Fire. Saat ini subscriber dari Kemas pakai Z berjumlah 6,4 juta subscriber. Penghasilannya dari YouTube mencapai 180 juta hingga 600 juta rupiah per bulan. Dan untuk per tahunnya ditaksir mencapai 4,7 miliar rupiah. Dylan Pros. Pria bernama asli Dylan Maximus Zidane ini telah bergabung dengan YouTube sejak awal 2015. Dirinya kini menjadi salah satu pemain Mobile Legends yang sukses mengembangkan akun YouTube-nya hingga mencapai 9 juta subscriber.
Kini pria yang akrab disapa Sultan ini ditaksir memiliki pendapatan sebesar 400 juta hingga 1,2 miliar rupiah per bulannya. Dan per tahunnya sendiri ditaksir mencapai 8 hingga 10 miliar rupiah. Miao Out. Gua pengen coba main. Berbeda dengan sebagian besar YouTuber gaming lainnya, Miao Out alias Regi Prabowo tidak memainkan game berdasarkan tren. Ia lebih memilih memainkan game yang memang sedang disukainya. Konsistensinya mengangkat channelnya menjadi salah satu yang terpopuler di Indonesia. Saat ini channelnya telah memiliki 9,85 juta pengikut. Regi diperkirakan bisa meraup pendapatan dari 1,7 miliar hingga 6 miliar rupiah per bulannya, dan untuk per tahunnya bisa mencapai 46,7 miliar rupiah guys. Frost Diamond. Karena banyak dari kalian request untuk Frost Diamond untuk membuat eksperimen. Berbeda dengan YouTuber gaming lainnya, Frost Diamond adalah YouTuber gaming yang membuat konten tentang Minecraft. Konten Minecraft sendiri memang masih ramai di YouTube, apalagi karena banyak tips dan mod menarik yang salah satunya diberikan oleh Frost Diamond. Jumlah subscriber di channel ini mencapai angka 11 juta subscriber dengan estimasi penghasilan sekitar 1,8 miliar hingga 6,3 miliar rupiah per bulan. Dan per tahunnya ditaksir mencapai 50 miliar rupiah. Luar biasa ya. Wow. Just No Limit. Oke, di video kali ini kita bakal mereview Popol dan Kupa guys. Kira-kira bakal seperti apa hero-nya? Nah, Just No Limit alias Justin adalah salah satu pemain Mobile Legends terhebat di Indonesia, bahkan dunia loh guys. Tak main-main, pemuda ini pernah menduduki peringkat pertama ranking top global pada Mobile Legends Season 6. Saat ini akun YouTube Just No Limit telah memiliki 13,8 juta subscriber. Dengan subscriber jutaan ditaksir penghasilannya dari YouTube diramalkan bisa mencapai 1,7 miliar hingga 5,95 miliar rupiah per bulan, dan untuk per tahunnya bisa mencapai hingga 60 miliar rupiah. Wah, bisa beli Lamborghini ya guys. Nah, itu dia YouTuber gaming yang ada di Indonesia dengan penghasilan yang menggiurkan ya guys. Semoga kita bisa sama-sama saling mendukung ya guys. Tekan tombol subscribe-nya gratis. Sampai ketemu lagi ya guys. Thanks for watching. Dukung terus channel ini ya guys dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-temanmu, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa di video-video unik selanjutnya. Bye bye guys. Jangan lupa ya, subscribe itu gratis. Halo teman dunia. Ingin tahu seputar keunikan-keunikan yang ada di dunia kita ini?
Jika membahas tentang keluarga kaya, mungkin Bill Gates atau Jeff Bezos jadi dua nama yang terlintas di pikiran kita. Keduanya sangat kaya dengan kekayaan mencapai 100 miliar dolar US yang secara otomatis membuat keluarga keduanya hidup sejahtera. Namun keluarga Bill Gates atau Jeff Bezos rupanya bukan yang terkaya yang ada di dunia. Stay guys, inilah 6 keluarga terkaya yang ada di dunia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya guys, untuk subscribe, like, dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kita bisa berbagi pengetahuan tentang fakta-fakta unik lainnya. 6. Wirdheimer Family. Yeah, well, so I go to NIH and, I see that the department's interested in numbers. Lagi-lagi nama Wirdheimer Family terdengar asing. Tapi kamu pasti sudah tidak asing dengan Brand Channel, perusahaan multinasional yang memproduksi aksesoris, pakaian, barang mewah lainnya. Meski awalnya didirikan oleh Coco Chanel pada tahun 1920, perusahaan ini kini dilanjutkan oleh Alan Wirdheimer dan Gerard Wirdheimer yang merupakan cucu dari Pierre Wirdheimer, mitra bisnis dari Coco Chanel. Tidak tanggung-tanggung, keluarga ini memiliki total kekayaan sebanyak 45,6 miliar dolar US atau setara dengan 663 triliun rupiah. Jean-Louis Dumas Family. Anything in a way that we are really into the continuity of the strategy, continuity of the good result, and keluarga Jean-Louis Dumas yang merupakan pemilik dari Hermes International juga masuk dalam daftar keluarga terkaya di dunia. Seperti yang kita tahu, Hermes adalah produsen dari barang-barang dan pakaian mewah yang jadi favorit kalangan atas. Perusahaan ini dibangun oleh Thierry Hermes di tahun 1800. Lucunya, Thierry Hermes tidak pernah memproduksi pakaian melainkan perlengkapan berkuda untuk para bangsawan. Baru pada tahun 1970, Hermes bertransformasi jadi brand pakaian dan mode mewah di bawah pimpinan Pierre Alexis Dumas adalah direktur artistik dan Axel Dumas adalah ketua perusahaan. Keluarga ini memiliki total kekayaan sebanyak 49,2 miliar dolar US atau sekitar 722 triliun rupiah. Koch Family. Thank you very much. Welcome everybody. Thank you so much for being here. But most of all, thank you for all you do to help other people improve their lives. And in that regard, Koch Family berada di urutan keempat dengan sumber kekayaan keluarga ini sendiri berasal dari Koch Industries yang merupakan perusahaan multinasional Amerika. Didirikan tahun 1940 oleh Fred Koch, awalnya Koch Industries adalah perusahaan minyak hingga perusahaan dilanjutkan oleh Charles dan David Koch pada tahun 1980. Keduanya kemudian memperluas perusahaan dengan merambah banyak sektor seperti manufaktur, penyulingan, bahan kimia, pupuk, serat dan beberapa sektor lain yang menghasilkan sekitar 110 miliar dolar US atau setara dengan 1.622 triliun rupiah per tahunnya.
Sebagai keluarga terkaya keempat dengan total kekayaan mencapai 98,7 miliar dolar US atau sekitar 1.460 triliun rupiah. Keluarga Kerajaan Arab Saudi. Yeah, no doubt that the shale oil production is increasing not only in the United States but also in Europe and some other areas in the world. As a result of that, the United States will not only be oil sufficient. Tidak hanya didominasi oleh perusahaan Amerika Serikat, titel keluarga terkaya juga jatuh ke tangan Al Saud yang merupakan keluarga Kerajaan Arab Saudi. Sumber kekayaan Al Saud sendiri berasal dari Royal Diwan yang merupakan kantor eksekutif raja. Selain Royal Diwan, keluarga kerajaan juga mendapatkan keuntungan dari Aramco yang merupakan perusahaan minyak nasional Arab Saudi. Dinasti Al Saud sendiri sudah memimpin selama hampir 1 abad lamanya dan diperkirakan memiliki kekayaan mencapai 100 miliar dolar US atau sekitar 1.500 triliun rupiah. Mars Family. We truly want tomorrow. Through all of this, our Mars associates all over the world are taking extraordinary efforts to support our collective well-being. Mars Family menjadi keluarga terkaya kedua di dunia. Uniknya kekayaan keluarga ini tidak berasal dari perusahaan teknologi melainkan dari perusahaan yang memproduksi makanan, termasuk makanan hewan. Mars berdiri pada tahun 1911 oleh Frank Mars di McLean, Virginia dan masih dipegang oleh keluarga Mars hingga kini. Buat kamu yang penasaran, keluarga inilah yang memproduksi coklat batangan Mars Bars, M&M's, dan coklat Snickers yang sering kita makan. Total kekayaan keluarga ini ditaksir mencapai 126,5 miliar dolar US atau jika dikonversikan ke rupiah yaitu sebesar 1.858 triliun rupiah. Walton Family. Working relationship as well as a family relationship. It's very, very unusual, the relationship that we've had, and I think the respect that we've always had for one another. Kamu mungkin asing dengan nama Walton Family, tapi kamu mungkin tidak terlalu asing dengan perusahaan mereka, Walmart Enterprise. Walmart sendiri didirikan oleh Sam dan Beth Walton di Arkansas pada tahun 1962. Puluhan tahun berselang, Walmart kini berubah menjadi perusahaan pengecer terbesar di dunia dengan keuntungan mencapai 514 miliar dolar US atau jika dikonversikan ke rupiah sekitar 7.524 triliun rupiah per tahunnya.
Dengan suksesnya Walmart, tidak heran jika Walton Family kini masuk dalam daftar keluarga terkaya bukan hanya di Amerika, tapi dunia dengan kekayaan mencapai 151,5 miliar dolar US atau sekitar 2.227 triliun rupiah. Wah, justru keluarga Bill Gates dan Jeff Bezos yang kerap disebut orang terkaya di dunia tidak masuk ke dalam daftar keluarga terkaya. Meski begitu, sosoknya memang selalu bikin kita terinspirasi ya guys. Para keluarga kaya tersebut di atas pun patut kita contoh pemikirannya biar kita ketularan juga guys. Siapa sih yang gak ingin kaya guys? Nah itu dia daftar keluarga terkaya yang ada di dunia kita guys. Semoga kita bisa seperti mereka ya. Sampai ketemu lagi ya guys. Thanks for watching. Dukung terus channel ini ya guys dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-temanmu dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa di video-video unik selanjutnya. Bye bye guys. Jangan lupa ya subscribe itu gratis. Halo teman dunia. Ingin tahu seputar keunikan-keunikan yang ada di dunia kita ini? Profesi sebagai pelawak memang sangat menjanjikan. Tak heran jika banyak artis yang beralih profesi menjadi seorang pelawak. 3 pelawak ini termasuk yang sedang hits saat ini, mereka juga masuk dalam jajaran artis terkaya saat ini. Tak heran jika mereka memiliki rumah mewah bak istana raja. Ingin tahu siapa saja pelawak yang memiliki rumah megah seperti istana? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya guys, untuk subscribe, like, dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kita bisa berbagi pengetahuan tentang fakta-fakta unik lainnya. Denny Cagur. Presenter sekaligus komedian Denny Cagur memang disebut-sebut sebagai salah satu selebriti dengan bayaran termahal saat ini. Jadi wajar aja kalau rumahnya sangat mewah bak istana raja. Gimana gak tajir melintir, wajah pemilik nama asli Denny Wahyudi ini aja setiap hari warawiri di televisi. Belum lagi acara offline dan bisnis yang ia jalani. Jadi, gak heran kalau Denny memiliki rumah gedong yang di dalamnya terdapat lift serta kolam renang yang lebih mirip seperti wahana air. Rumah mewah milik Denny bergaya klasik modern. Tak hanya kolam renang dan lift, ada juga ruang karaoke, taman mini, kolam ikan, jembatan mungil bergaya Eropa serta pilar-pilar dan ornamen mewah. Dengan luas bangunan kurang lebih 1000 meter persegi, rumah mewah yang dimiliki Denny Cagur harganya ditaksir mencapai 10 hingga 15 miliar rupiah. Sule. Kesuksesan Sule sebagai komedian di industri hiburan Indonesia membuat dirinya dilimpahkan dengan kekayaan fantastis. Salah satu kekayaan Sule bisa dilihat dari asetnya yang berupa rumah mewah bak istana yang terletak di daerah Bekasi, Jawa Barat.
Di dalam rumah mewah Sule terdapat banyak sekali ruangan. Mulai dari kamar tidur, musola, kolam renang, kantor, tempat fitness, panggung, hingga studio rekaman seperti di stasiun televisi. Kemegahan rumah Sule ini tak henti-hentinya mencuri perhatian. Ditaksir rumah megah Sule ini berkisar 15 hingga 20 miliar rupiah. Andre Taulani. Di urutan pertama ditempati oleh Andre Taulani, presenter di salah satu stasiun televisi itu yang mengawali karirnya sebagai musisi dan beralih profesi menjadi pelawak. Namanya pun sukses melangit di berbagai acara sebagai presenter sekaligus pelawak. Tak tanggung-tanggung penghasilan yang diterima Andre Taulani tiap bulannya usut punya usut. Satu bulan ia bisa mengantongi penghasilan hampir miliaran rupiah. Wow. Bahkan, ia pun masuk dalam kategori artis paling kaya di Indonesia. Total kekayaan Andre Taulani saat ini diperkirakan mencapai 21,3 miliar rupiah. Nominal itu rupanya mengungguli total kekayaan Sule, Nagita Slavina, bahkan Syahrini. Ia juga dikenal mempunyai rumah besar yang sangat mewah seperti Istana Lo Guys. Rumah Andre Taulani memang terbilang sangat luas dan sangat mewah dengan interior berwarna emas. Bahkan plafon pada ruang makan berlapis emas asli 22 karat. Ia juga memiliki sebuah garasi mewah untuk banyak koleksi mobilnya. Harga rumah Andre sendiri ditaksir mencapai 20 hingga 30 miliar rupiah. Wah, ini mah rumah Sultan Andre luar biasa ya guys. Nah itu dia beberapa artis pelawak dengan rumah termegah di tanah air. Semoga mereka bisa tetap terus menghibur kita dengan kelucuan mereka ya guys. Sampai ketemu lagi ya guys. Thanks for watching. Dukung terus channel ini ya guys dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-temanmu dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa di video-video unik selanjutnya. Bye bye guys. Jangan lupa ya subscribe itu gratis. Halo teman dunia. Ingin tahu seputar keunikan-keunikan yang ada di dunia kita ini? Para ilmuwan bekerja keras melakukan penelitian dan menciptakan penemuan-penemuan hebat demi mempermudah kehidupan manusia. Segala macam jenis inovasi terus dikembangkan agar kita bisa hidup dengan lebih baik dan efisien. Namun, untuk alasan tertentu beberapa penemuan hebat malah dihalang-halangi atau dihentikan. Akibatnya, beberapa barang hebat tersebut justru tidak diproduksi atau malah dihancurkan. Berikut ini daftar beberapa penemuan hebat yang kabarnya malah dirahasiakan.
lanjut, jangan lupa ya guys, untuk subscribe, like, dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kita bisa berbagi pengetahuan tentang fakta-fakta unik lainnya. EV1, mobil listrik. EV1 adalah sebuah mobil listrik pertama yang sebenarnya akan diproduksi massal. Tapi mobil ini sudah tidak diproduksi lagi gara-gara adanya tekanan dari beberapa perusahaan minyak dunia. General Motor bahkan menghancurkan kebanyakan modelnya dan sudah tidak memproduksi lagi sisanya. XA Projects, rokok sehat. Rokok aman dengan nama XA yang tidak mengandung kebanyakan zat berbahaya ditarik dari pasaran. Lantaran perusahaan rokok besar di dunia tidak menyukai pandangan bahwa rokok yang mereka produksi selama ini tidak aman dan lebih aman menggunakan rokok sehat besutan XA Projects. Alhasil proyek XA rokok sehat langsung mendapatkan banyak tekanan dan akhirnya dihentikan. Cold fusion, penghangat ruangan. Cold fusion adalah sebuah bentuk energi nuklir yang lebih stabil dan dihasilkan dalam suhu ruangan. Tapi hal ini dianggap sebagai ilmu sampah sehingga mencari pembiayaan untuk tes lanjutan jadi lebih sulit dilakukan. Bahkan Yugen Malov yang menulis laporan ini ditemukan tewas dibunuh oleh seseorang yang tidak dikenal. Diduga kematiannya ini juga masih berkaitan dengan penelitiannya cold fusion yang ia temukan. Sinarif, penyembuh penyakit kanker. Sinarif adalah benda yang kemungkinan bisa menyembuhkan penyakit kanker. Menurut Royal Reef, penemu di balik benda mengagumkan ini, American Medical Association sengaja tidak mempedulikan benda temuannya ini. Bahkan asosiasi tersebut melarang adanya percobaan pengobatan untuk penyakit kanker meski hal tersebut akan jadi penemuan besar jika berhasil. American Medical Association juga melarang peredaran alat bernama Royal Reef, sebuah mesin yang digadang-gadang bisa mengobati kanker. Mobil bahan bakar air. Meski terdengar tak masuk akal, ternyata ada banyak sekali ilmuwan yang mencoba untuk membuat kendaraan yang bisa berjalan dengan tenaga cuma dari air. Ini tentu ide brilian, mengingat air adalah sumber daya yang bisa diperbarui. Salah satu yang terkenal adalah mobil berjenis bagi yang dibuat oleh Stan Meyer. Mobil bertenaga air yang dibuatnya bisa berjalan hingga jarak 43 km per liter airnya. Sayangnya, banyak tekanan yang ditujukan padanya atas teknologi ciptaannya ini. Ia pun mengakhiri penelitiannya terhadap mobil bertenaga air. Bahkan, teknologinya ini membuat rumor beredar bahwa ia ditekan banyak pihak seperti perusahaan minyak dunia yang membuatnya meninggal dalam keadaan sakit aneurisma otak. Sampai sekarang, tak ada yang mengembangkan teknologi serupa dan sepertinya tidak akan ada. Bayangkan jika berhasil diproduksi massal, produsen BBM akan mengalami kekacauan di seluruh dunia karena sudah tidak ada lagi peminatnya. Nah, itu dia beberapa penemuan-penemuan hebat tapi malah dicekal dan dilenyapkan.
Sampai ketemu lagi ya guys. Thanks for watching. Dukung terus channel ini ya guys dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-temanmu, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa di video-video unik selanjutnya. Bye bye guys. Jangan lupa ya, subscribe itu gratis. Halo teman dunia. Ingin tahu seputar keunikan-keunikan yang ada di dunia kita ini? Bukan rahasia lagi, jika Indonesia negara kepulauan dengan beragam budaya, banyak wilayah yang terkenal dengan mistisnya. Tapi, apakah kalian tahu kalau di Indonesia ada daerah yang dikenal dengan sebutan kota jin? Bahkan, ada yang menyebut istana makhluk gaib. Kali ini kita akan membahas 3 kota yang disinyalir berpenghuni makhluk astral. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya guys, untuk subscribe, like, dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kita bisa berbagi pengetahuan tentang fakta-fakta unik lainnya. Wentira, Sulawesi Tengah. Kota modern, milik makhluk halus ini terletak di antara Kota Palu dan Kabupaten Mutong, Sulawesi Tengah. Letaknya berada tepat di tengah kebun kopi. Bagi masyarakat Sulawesi, pengalaman mistis di kota ini bukan hal baru. Konon, Wentira merupakan kerajaan jin terbesar. Itulah kenapa kota ini dipercaya memiliki 7 panglima perang yang mampu menutupi seluruh kepulauan di Indonesia. Berdasarkan cerita, sosok makhluk astral itu mulai bisa dirasakan saat memasuki tugu berwarna kuning yang dipercaya masyarakat sebagai jalan utama menuju kota gaib. Konon, Wentira merupakan wilayah kota tempat berkumpulnya para jin. Menurut pernyataan dari beberapa paranormal, tak sampai di situ saja, kehidupan di Wentira disebut-sebut sangatlah modern dan lebih canggih daripada kota-kota yang ada di luar negeri. Bak kerajaan dengan bangunan yang dilapisi emas. Manusia di kota ini tidak seperti pada umumnya. Pasalnya, mereka tidak mempunyai garis tengah di bibir. Menurut kesaksian warga setempat, ada seseorang sales yang sedang mengantarkan mobil pesanan seorang klien. Ia membawakan mobil BMW i-Series berwarna kuning sesuai dengan alamat tujuan Wentira. Ketika sampai di sana, salesman tersebut keheranan karena hanya ada kebun dan pepohonan. Berikutnya, diberitakan bahwa sosok gadis bernama Linvita Puspita yang memutuskan menikah dengan penghuni Wentira. Mahasiswi STI Palu ini sempat berpamitan bahwa ia akan menikah dengan pemuda asal Wentira. Ia meminta kedua orang tuanya agar selalu mengadakan doa tahlil karena ia tidak akan bisa kembali pulang dari kota Wentira. Menurut cerita dari salah satu warga setempat, gadis itu memang tak pernah pulang, bahkan jejaknya pun juga sulit ditemukan, seperti lenyap begitu saja. Saranjana, Kalimantan Selatan. Saranjana merupakan kota gaib di Kalimantan Selatan. Tidak seorang pun mengetahui secara pasti keberadaan kota tersebut. Namun satu yang pasti, Saranjana berada di Pulau Halimun atau sering disebut Pulau Laut Kabupaten Kota Baru. Beberapa kisah menceritakan, Saranjana adalah daerah yang sangat modern dengan jalan besar, rumah-rumah mewah, dilengkapi tingginya pagar-pagar rumah penduduk Saranjana.
Penghuninya pun berwajah cantik dan tampan. Buah-buahan juga tumbuh subur dan besar-besar tidak seperti buah pada umumnya. Pernah suatu ketika di tahun 1980, pemerintah setempat dikejutkan oleh kedatangan alat-alat berat dari Jakarta. Alat-alat tersebut sangat mahal dan dipesan oleh seseorang dengan mencantumkan alamat kota Saranjana dan sudah dibayar lunas. Sayangnya, kota Saranjana secara administratif tidak ada Kabupaten Kota Baru. Ada juga cerita mobil-mobil mewah pesanan warga Saranjana dari Surabaya, tapi tidak tahu asal pemilik atau pemesannya. Begitu pula kisah lain tentang kapal feri yang mengangkut banyak penumpang dari Tanjung Serdang Kota Baru, namun begitu merapat ke Pelabuhan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu mendadak sepi. Katanya disebut-sebut penumpang itu adalah orang-orang dari kota Saranjana. Cerita lainnya ada dari konser Ada Band, grup musik sekelas Ada Band juga pernah mengalami pengalaman yang bikin merinding, manggung di sebuah daerah terpencil di Kota Baru. Diyakini jika itu adalah Saranjana. Kejadian bikin merinding itu terjadi di tahun 2005. Tiket yang terjual sekitar 7.000 hingga 8.000, namun saat konser berlangsung, jumlah penontonnya justru mencapai 14.000. Bila lazimnya penonton konser ramai dan terkadang berteriak antusias, tetapi mereka justru diam, dingin dan aneh. Lalu di tengah-tengah konser, panitia meminta agar para penonton bergeser ke sisi kiri. Padahal, awak band justru melihat kalau di sisi kiri sudah dipenuhi orang-orang. Saat konser selesai, para penonton meninggalkan venue dengan begitu cepat, padahal akses keluar hanya ada satu pintu. Meskipun janggal, tetapi Ada Band bisa menjalani konser itu dengan baik. Merinding dengarnya ya guys. Padang 12, Kalimantan Barat. Padang 12 sebutannya karena luas daerahnya 12 km persegi. Letaknya di lahan kosong yang dipenuhi pasir dan dikelilingi pohon pinus. Kota ini letaknya berada di Ketapang, Kalimantan Barat. Berdasarkan cerita, para penghuni tak kasat mata di Padang 12 sering muncul dan berinteraksi dengan penduduk. Kunyit yang dapat berubah jadi emas menjadi media interaksi. Konon, hanya orang berhati bersihlah yang ditemui penghuni Padang 12. Bagi mereka yang pernah melihat kota itu, wilayahnya tampak lebih bersih dan indah dibanding negara maju yang ada di belahan bumi manapun. Rumah mewah dan kendaraan seperti mobil Ferrari dan Rolls-Royce atau motor Harley Davidson menjadi pemandangan yang biasa melintas di kota tersebut. Bahkan pesawat pribadi maupun kapal pesiar juga dimiliki penduduknya. Masyarakat Ketapang mempercayai bahwa orang kebenaran atau juga biasa disebut orang limun adalah golongan manusia suci yang jujur dan taat beribadah. Namun tidak sedikit pula yang beranggapan mereka adalah sekelompok jin yang sudah ribuan tahun menempati wilayah tersebut. Pernah suatu waktu ada seorang warga bertemu dengan nenek-nenek pada malam hari di sekitar pasar Ketapang. Si nenek tersebut minta diantar pulang. Namun, ketika sampai di dekat kawasan Padang 12, si nenek yang dibonceng sudah hilang. Orang itu ikhlas menolong nenek tersebut, jadi ketika sampai di rumah si pengendara motor itu terkejut ada sepotong kunyit emas. Ada juga cerita menarik yang hingga kini sudah tersebar di Ketapang, yaitu mengenai artis Raja Dangdut Haji Rhoma Irama yang konon pernah diundang untuk menyanyi di Padang 12. Raja Dangdut itu mengaku sudah 2 kali manggung di Ketapang. Tapi hampir seluruh warga Ketapang menyebut Haji Rhoma Irama baru pertama kali manggung di Ketapang. Cerita dari Bang Haji Rhoma itu mengherankan. Katanya kota Ketapang yang saat dia manggung pertama kali sangat megah, bersih, indah seperti kota masa depan tapi sekarang berubah. Alhasil warga setempat mempercayai bahwa Bang Haji Rhoma pernah manggung di kota Padang 12. Wallahu alam, kisah dari mulut ke mulut ini merupakan mitos yang berkembang di masyarakat namun belum bisa dibuktikan. Namun, mau tidak mau, percaya atau tidak di dunia ini selalu ada hal-hal yang gaib yang tak kasat mata kita. Nah itu dia beberapa kota gaib yang ada di tanah air. Semoga kita lebih giat beribadah agar bisa mencapai surga yang jauh lebih indah dari yang diceritakan di bumi ini ya sobat. Amin.
Sampai ketemu lagi ya guys. Thanks for watching. Dukung terus channel ini ya guys dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-temanmu, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa di video-video unik selanjutnya. Bye bye guys. Jangan lupa ya, subscribe itu gratis.